Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Lihat ya, Bapak ini sama ini sekilas memang mirip, sekilas. Ya, kita besarin ini, kita besarin. Nah, ya, sekilas mirip, guys. Sekilas mirip, ya kan? Nah, kita lihat deh ya pendapatnya dia, kita coba. Oke, saya berbicara tegas di sini ya, buat jajaran polisi Cirebon ini ya. Daripada kalian tidak bisa menangani kasus Vina ini, kasus pembunuhan, lebih baik kalian mengundurkan diri ya. Daripada kalian menangani kasus ini, kalian seret-seret ke sana ke sini dan kalian bulatkan, kalian blunderkan, membuat masyarakat Indonesia semakin geram, semakin benci, semakin meluat dengan pernyataan-pernyataan kalian yang DPO ini, tersangka ini, tersangka ini. Dan yang benar kamu salahkan, yang salah kamu benarkan. Sini akan membahas perihal kasus Vina Cirebon yang mana seorang polisi, oknum polisi yang menangkap Peggy Setiawan yang kuli bangunan sekarang menjadi sorotan banyak netizen. Ada yang mengira bahwa oknum tersebut kenal dengan pelaku yang asli pembunuhan Vina Cirebon. Berikut informasinya. 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi merinding bulu kudus, saya sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Vina, dendam, dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit. Tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap, hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang. Guys, jadi warganet ini mengatakan bahwasanya orang yang menangkap Peggy Setiawan yang kuli bangunan di Bandung itu adalah orang yang juga terlibat, guys. Apakah benar yang dikatakan oleh warganet ini? Nah, itu yang menjadi banyak pertanyaan banyak orang, apalagi ada foto yang beredar beliau sedang berada atau di tengah-tengah geng motor yang melakukan pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Guys, para netizen yang terhormat, Bapak polisi yang di foto atas yang ada tanda panah itu mirip nggak sama yang di bawah? Mirip nggak sih? Ya, mirip nggak? Saya nanya aja ya Pak, Divisi Humas Polri itu posting di Twitter gue dan di Instagram gue, kalian bisa ngecek di sana. Di sini ini saking jaringannya, coba kita nanti lihat ya, bisa nggak nih jaringan bisa? Kalau nggak bisa ya berarti gue nggak akan pakai komentar. Kalau bisa ya kita lihat komentar netizen, ada yang bilang ini, ada yang bilang enggak. Guys, jadi warganet ini, Babeh Aldo ini mengungkap kemiripan antara polisi atau oknum polisi yang menangkap Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Nah, ada foto yang beredar seseorang lelaki yang berjenggot juga yang dimirip-miripkan dengan bapak polisi yang menangkap Peggy tersebut, tengah berada dan foto bareng bersama itu orang-orang yang terlibat di kasus pembunuhan Vina Cirebon, guys. Apakah ada kemiripan? Coba kalian nilai sendiri, kalian lihat ini yang polisi yang menangkap Peggy Setiawan yang memakai kemeja biru yang ada jenggotnya, apakah mirip dengan
seorang laki-laki yang pakai baju putih, yang berjenggot juga, yang pakai kacamata di atas kepala. Apakah mirip? Kalau memang dia mirip, berarti benar ada keterlibatan dari oknum polisi tersebut. Ini 1 juta tayang lagi guys. Ini 1 juta tayang. Lihat ya, bapak ini sama ini sekilas memang mirip, sekilas. Ya kita besarin ini, kita besarin. Ya, sekilas mirip guys, sekilas mirip. Ya. Nah, dalam foto tersebut juga ada beberapa geng motor yang terlibat, guys. Juga ada saksi nih yang kemarin itu si Aib itu juga ada di foto ini. Apakah ada keterlibatan? Kok bisa satu frame gitu? Itu yang menjadi banyak pertanyaan. Nah, kita lihat deh ya pendapat netizen. Kita coba pendapat netizen ya. Apakah memang mirip atau enggak, atau lebih banyak gimana, atau kalian gimana? Coba kita lihat insight. Oke, saya berbicara tegas di sini ya, buat jajaran polisi Cirebon ini ya. Daripada kalian tidak bisa menangani kasus Vina ini, kasus pembunuhan, lebih baik kalian mengundurkan diri ya. Daripada kalian menangani kasus ini, kalian seret-seret ke sana ke sini dan kalian bulatkan, kalian blunterkan, membuat masyarakat Indonesia semakin geram, semakin benci, semakin meluat dengan pernyataan-pernyataan kalian yang DPO ini, tersangka ini. Dan yang benar kamu salahkan, yang salah kamu benarkan. Lebih baik kalian mengundurkan diri, itu lebih baik, dan serahkan kepada kasus ini orang yang tepat. Dan buat Bapak Presiden Jokowi, tolong kami minta Bapak Jokowi tunjuk orang yang benar untuk menangani kasus ini ya. Daripada kasus ini tidak beres di Cirebon, karena masih banyak kasus-kasus yang lainnya yang bermanfaat daripada kasus ini. Daripada polis Cirebon ini tidak bisa menangani, lebih baik suruh mengundurkan diri daripada dia tidak bekerja dengan becus. Kita lebih percaya polisi tidur daripada polisi berdiri. Silakan Anda undur diri. Daripada kalian membulatkan kasusnya Vina ini ya. Indonesia ini masih banyak kasus yang harus ditangani. Bukan kasus ini, kalian menangani kasus ini saja, kalian sudah membelokkan sana sini. Masyarakat sudah geram, sudah benci, sudah meluah, karena kalian sudah membelokkan sana sini, membulatkan, menggingungkan, membagongkan. Kalau kalian tidak bisa, lebih baik kalian undur diri, letak jawatan dari jabatan Anda. Ya guys, jadi seorang warganet ini sangat geram sekali terhadap oknum polisi yang tidak bisa menangani kasus ini dengan baik, membelok-belokkan, memutar balik, seakan-akan ini tidak kelar-kelar. Kalau memang tidak bisa, lebih baik Anda atau kalian mengundurkan diri. Seperti itu yang diungkapkan oleh warganet ini, karena sudah sangat-sangat geram sekali ya guys, yang mewakili netizen juga. Lebih baik mengundurkan diri saja dari jabatan seperti itu, karena kasus ini itu adalah hal yang mungkin terlihat mudah untuk dilakukan kalau diseriusin guys, tapi kalau memang ada terlibat orang-orang yang berpower di luar sana, jadinya berbelit-belit. Dan juga kalau nggak sanggup, ya udah mundur diri aja, seperti yang dikatakan oleh warganet ini. Dan juga karena masih banyak sekali yang harus diurus, bukan kasus ini aja gitu. Masa kasus ini aja nggak selesai-selesai, bagaimana dengan kasus besar lainnya? Seperti itu ungkapan dari warganet ini. Oke guys, itulah beberapa berita mengenai kasus Vina Cirebon. Dan lantas berikan tanggapan dan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.